Akulah yang wujud, kata Allah. Kalau aku yang wujud, aku yang mendengar pada telingamu. Nah, pakai mu juga di situ lagi. Padahal aku yang mendengar pada telingaku sendiri. Cuma ini bahasanya, ya, bahasa Al-Quran mesti dikiaskan. Aku yang melihat pada matamu. Aku yang berkata pada lisanmu. Aku yang mengetahui pada hatimu. Aku yang kuasa pada kudratmu. Aku yang berkehendak pada keinginanmu. Aku yang hidup pada nyawamu, kata Allah. Itulah rahasianya. Di dalam hadis kursi juga disampaikan Allah. Siapa yang dekat kepada aku, kata Allah, di samping dia melaksanakan ibadah yang wajib, lalu dia melakukan ibadah yang sunnah-sunnah, maka aku pun cinta kepada dirinya, kata Tuhan. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah rindu pada diri Bapak Ibu, akulah yang menjadi matamu pada saat engkau memandang. Aku yang menjadi telingamu pada saat engkau mendengar. Aku yang menjadi tangan, aku yang menjadi kaki. Aku yang wujud pada dirimu. Tidak ada dirimu situ. Apa la taqilun? Apa la tatafakkarun? Kenapa tidak kamu pahami? Kenapa tidak kamu pikirkan bahwa yang wujud itu hanya aku, kata Allah? Siapa yang tidak mau memikirkan dan mau memahami yang wujud itu hanya aku, wa adalun sabila, maka dia adalah orang yang tersesat dari Tuhan. Tersesat yang sangat amat jauh, Bapak Ibu. Selama diri kita tersesat dalam pandangan Allah, selama itulah pula Allah mengatakan diri kita najis. Selama Allah mengatakan diri kita najis, selama itu pula ibadah kita itu mardud, tertolak dia. Walaupun secara ilmu fikih sah, karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi dalam pandangan ilmu hakikat, pandangan ilmu tasawuf, itu adalah tertolak, itu adalah mardud. Ini yang dikatakan oleh Allah. La sholata illa bima'rifatillah. Tidak sah solat yang kita dirikan, tidak sah ibadah kita sepanjang umur kita, illa bima'rifatillah, kalau kita tidak mengenal Allah. Yang wujud itu hanya Allah, yang nyata itu hanya Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak dikatakan kita ini beribadah, belum disebut sah ibadah kita, illa bima'rifatil ma'bud, melainkan kita mengenali siapa yang beribadah itu yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak mengenal siapa yang beribadah itu yang sebenar-benarnya, maka ibadah kita itu karam, Bapak Ibu, ke laut namanya. Hampa dan sia-sia, tidak ada gunanya. Karena kita tidak mengenali wujud yang sebenarnya itu. Maka kenalilah wujud yang hakiki pada alam dan pada diri kita. Disitulah hapusnya diri kita itu. Inilah jalannya. Panakan wujud kita karena wujudnya Allah, fanakan pula lah sifat kita dalam sifatnya Allah. Maka yang nyata hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata, yang terpandang, yang terlihat pada alam dan pada diri kita ini. Makanya orang-orang tarikat, Bapak Ibu, orang-orang ahli tasawuf, selalu dia menjazamkan sebelum dia takbir. Waktu salat, sebelum takbir, sebelum angkat tangan, ada itikad hatinya, la maujudan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud pada diriku nia. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir itu hanya Allah. La sami'an bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mendengar pada pendengaranku ini, melainkan yang sebenarnya mendengar itu hanyalah Allah. La basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang melihat pada penglihatanku ini, melainkan yang sebenarnya melihat itu adalah Allah. La mutakalliman bil haqqi ilallah. Tidak ada yang berkata pada lisanku ini, melainkan yang berkata pada lisanku itu hanya Allah. La aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada diriku ini, melainkan yang mengetahui kuasa dan hidup pada diriku itu hanyalah Allah semata-mata. Udah nampak di Allah, Bapak Ibu. Telah terang Allah dalam pandangan hati dan jiwanya. Telah wujud Allah itu pada dirinya. Ketika itulah baru dia mengangkat tangan, Allahu Akbar.